Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Setelah kelas olahraga selesai, aku mengganti pakaian, lalu pergi ke kantin untuk makan. Namun, selama makan, pikiranku tidak henti mengenang kejadian itu. Kamu kenapa? Tidak suka sama menu makanan hari ini? Tanya Samantha menatapku khawatir. Aku berpaling dan menggeleng. Tidak, aku masih kepikiran sama masalah tadi. Samantha tersenyum sedih. Sudah, jangan khawatir. Namanya juga tidak sengaja. Lagian tes tadi susah. Aku yakin dia memaafkan, ungkap Samantha. Aku menggeleng pasrah. Bukan karena itu, tapi sebenarnya ini udah 2 kali aku mencelakainya. Mana mungkin dia memaafkanku, pikirku. Memangnya ada apa? Ayo cerita. Aku terdiam sejenak lalu cerita padanya. Setelah cerita, Samantha terdiam sambil menopang dagu. Wajar aja sih. Kalau aku jadi kamu pasti panik. Apalagi malam-malam di sekolah. Aku mengangguk pasrah, lalu menunjukkan bonekaku. Kalau bukan karena ini, aku tidak mungkin pergi. Samantha berpikir sejenak. Aku cemberut. Apakah dia akan berpikir aku kanak-kanak ya karena suka boneka? Oh, ya udah tidak apa-apa. Kehilangan barang yang berharga itu sungguh menakutkan. Syukur kembali ya. Aku tersenyum kecil. Syukurlah Samantha satu pemikiran denganku. Andai Julius paham ya, mungkin dia tidak akan benci padaku. Kamu tahu dari mana kalau dia benci? Tanya Samantha. Dia selalu menatapku datar, mengabaikanku juga. Balasku sambil menatap meja. Kurasa tidak, karena sikap dia ke orang-orang juga begitu. Jelas Samantha. Aku terdiam dan teringat gosip tadi pagi. Kalau gitu, aku coba cari cara untuk minta maaf deh. Ayo makan, keburu masuk nanti. Aku mengangguk dan lekas makan. Selang beberapa menit, pintu kantin terbuka. Julius masuk ke dalam dan duduk di kursi yang sama seperti kemarin. Karena aksi dia tadi, semua orang kini membicarakannya. Julius keren loh. Tadi Eva salah lempar bola dan hampir kena kepalanya. Nah, hebatnya Julius bisa nangkap bola itu tanpa lihat pula. Resah mereka. Keren ya. Aku jadi mau dekat sama dia. Tapi sayang, dia sombong dan dingin. Bener juga. Cuma bisa ditatap dari jauh deh. Iya, keluhnya. Aku dengar Eva itu anak baru ya. Kalau nggak salah dia yang mencuri perhatian Leo kan waktu itu. Dan sekarang mencelakai pangeran sekolah. Tolol sekali ya. Ecek mereka. Mendengar hal itu membuatku menciut. Bagus. Aku jadi pembicaraan satu sekolah nih. Gerutuku. Samantha menepuk pundakku. Sabar ya. Begitulah sekolah ini. Satu dapat masalah, gosip tersebar. Aku mengangguk. Sudah yuk makan lalu balik kelas, ujarku. Telingaku tidak tahan mendengar semua ini. Selama makan, aku curi pandang ke arahnya. Sejak tadi, dia hanya baca buku. Gimana cara aku minta maaf ya? Takut ganggu dia. Oh no, masalah datang. Bisik Samantha. Masalah apa? Tanyaku pada Samantha. Tapi dia malah melihat ke depan. Aku berpaling. Paul dan keempat temannya memasuki kantin. Ia berjalan ke belakang menghampiri meja Julius. Wah, ada anak baru nih, ujar Paul sambil melipat tangan. Detik itu, kantin mendadak sepi. Semua anak menatap mereka dengan horor. Paul menarik kursi di depan Julius dan duduk di sana. Kakinya disampirkan di meja. Sementara teman-temannya berdiri di belakangnya. Selamat ya, sudah bergabung di sini, ujar Paul sambil mengulurkan tangannya. Namun Julius tidak menanggapinya. Dia sibuk membaca buku. Paul berdecak. Menurut kabar burung benar, kamu sombong sekali. Julius masih tidak bergeming. Baiklah, to the point saja, ujarnya seraya menurunkan kedua kakinya. Tiap orang yang bergabung bersama kami ada syaratnya, yaitu kamu harus jadi pelayanku sebulan.
Semua orang terkesiap. Tapi Julius tidak menanggapi. Ia sibuk membalikkan halaman bukunya. Mata Paul menyipit. Kamu dengar tidak? Julius pun melirik padanya dengan malas. Paul menyeringai. Nah, jadi aku ulangi. Sebagai anggota baru, kamu harus melayani. Siapa kamu? Seenaknya menyuruhku. Balas Julius dengan cepat. Aku mendelik saat Julius berani melawannya. Paul terdiam sejenak. Apa yang kau katakan? Tanyanya, suaranya agak meninggi. Pergi, jangan menggangguku. Balas Julius datar. Lalu balik membaca buku. Paul terbelalak. Lalu berdiri dari tempat duduknya. Kamu berani ngusir saya? Sepertinya kamu belum tahu siapa aku di sini. Ucapnya sambil menatap geram. Siapa? Hanya manusia lemah. Kelutuknya datar. Anak-anak terkesiap. Dan mendadak suasana di dalam kantin terasa begitu panas. Muka Paul memerah. Berani sekali kau menghinaku. Jangan harap status anak barumu bisa menyelamatkanmu dari aku. Aku bakal habisi kamu sampai kamu tidak bisa berdiri. Ancamnya sambil meremas tangan besarnya itu. Coba saja. Tunjukkan kekuatanmu. Tantangnya. Paul melayangkan tinju ke arah mukanya. Julius dengan tenang mengangkat tangan dan menahan serangan itu. Saat menahan tinju itu, Julius bahkan tidak merasa kesakitan. Raut wajahnya datar. Melihatnya saja membuatku meringis. Pasti sakit sekali ya terhantam tangan sebesar itu. Tapi dia kok tidak. Dan aku pun teringat malam itu. Senterku menghantam tangannya keras. Itu barang besi loh. Kok dia tidak merasa sakit sama sekali ya? Hah? Apa maksudnya ini? Paul berusaha mendorong tinjunya agar merusak pertahanan Julius. Tapi sia-sia. Yang ada, kakinya licin sedikit hingga ia terdorong ke belakang. Cuma segini kemampuanmu, ucap Julius sambil menatapnya datar. Tidak mungkin, bantah Paul. Mana bisa kau menahan seranganku dengan badan sekecil itu? Omelnya. Mudah saja, jawabnya serambi berdiri. Karena aku berbeda dengan kalian. Lanjutnya, lalu mendorong tangan Paul ke belakang hingga dia terjatuh. Kita semua terkesiap. Teman-teman Paul baru saja bergerak. Namun, begitu Julius meliriknya, mereka pada mundur. Pintar, jangan lakukan hal bodoh seperti bocah ini. Julius mengambil buku di mejanya, lalu melangkah mendekati Paul yang tersungkur di lantai. Julius menatap ke bawah. Kali ini aku meloloskanmu. Tapi kalau kamu menggangguku lagi, kamu tahu akibatnya. Ujarnya dingin. Setelah itu dia berjalan pergi. Kantin saat ini sunyi. Hanya terdengar suara sepatu Julius yang tengah meninggalkan kantin. Sebelum Julius keluar, Paul beranjak berdiri dan berpaling ke arahnya dengan kedua tangan mengepal. Kamu boleh menang sekarang. Tapi lihat saja, ini belum selesai, geramnya. Sementara Julius tidak menoleh. Dia hanya berjalan keluar dari kantin. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.